Lanjutkan mulai dari bab 15 sampai nanti habis. Ya. Nah, jadi dalam kitab Ayub itu ada 3 kali lingkaran percakapan antara Ayub, Elifaz, Bildad, dan Zofar. Kemarin kita sudah lihat yang pertama, lalu kita akan masuk ke lingkaran yang kedua. Lingkaran yang kedua itu Elifaz tetap dengan konsep awal bahwa orang baik dapat berkat, orang jahat akan selalu dapat kutuk. Nah, tetapi karena di lingkaran percakapan pertama, di circle 1 itu dia tidak berhasil untuk membujuk Ayub, maka dipakailah satu gagasan. Maka akan muncul di circle yang kedua itu gagasan mengenai orang fasik. Ya. Orang fasik itu orang yang kelihatannya baik-baik saja di mata kita, tapi sebenarnya kalau di mata Tuhan dia tidak jujur. Maka dikatakan sebagai orang fasik. Nah, penderitaan adalah akibat dari dosa manusia. Itu konsep yang ada di kepala 3 temannya Ayub. Nah, kalau manusia berdosa, maka penderitaan akan diterima. Kalau merasa diri baik tetapi menderita, berarti dia tergolong orang fasik. Ayub merasa dirinya baik dan saleh di hadapan Allah, sementara Allah yang maha kuasa dan benar, kesalahan ada pada Ayub. Itu selalu dipertahankan oleh Elifaz. Tetapi Ayub selalu merasa tidak berdosa, bahkan ingin mengetahui maksud Allah. Jadi nanti kita di circle yang kedua ini, gagasan mengenai orang fasik akan banyak dikeluarkan oleh Elifaz, lalu Bildad dan Zofar. Gagasannya Ayub tetap dengan sikapnya, yaitu hanya mengeluhkan kenapa Tuhan memperlakukan dia seperti ini. Ayub tidak membalas langsung mengenai argumen dari Elifaz, tetapi justru mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Tetap akan menuntut Tuhan, tetapi yang menarik adalah Ayub tetap punya pengharapan, sekalipun merasa bahwa Tuhan itu salah terhadap dia, karena Ayub sebenarnya orang baik, tetapi dia mendapat penderitaan. Ayub merasa butuh jawaban yang pas buat dia sebagai seorang manusia. Nah. Lalu Bildad sama, tetap mereka kan bertiga saling saling mendukung. Adanya penderitaan, jadi penderitaan itu menandakan bahwa ada pembuktian bahwa diri orang tersebut adalah orang fasik. Tidak ada salahnya bagi orang fasik untuk bertobat dan mengakui segala kesalahannya, daripada mengeluh kepada Allah dan tetap merasa dirinya baik. Nah, jadi di pandangan ketiga teman, kalau diingat circle yang pertama itu adalah konsepnya orang baik dapat berkat, orang jahat dapat kutuk, hitam dan putih seperti itu. Lalu bagaimana tetap mau mempertahankan gagasan ini? Ya. Sementara Ayub ini adalah orang baik yang mendapat penderitaan. Nah, konsep mereka yang namanya penderita itu berarti berdosa, begitu. Pasti ada suatu dosa. Pasti ada kesalahan di mata Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu yang salah. Nah, disinilah maka mereka memasukkan gagasan mengenai orang fasik itu. Karena orang fasik itu yang kelihatannya baik terus, tetapi suatu ketika mereka mengalami penderitaan, nah berarti dia juga berdosa. Jadi adanya penderitaan itu adalah tanda bahwa orang berdosa. Ayub tetap dengan sikap yang sama, dia tetap meratapi hidupnya, bahkan mulai merasa bahwa dirinya adalah korban dari ketidakadilan Allah. Zofar tetap sama, mempertahankan gagasan mengenai orang fasik. Zofar cukup retoris untuk membuka pendapatnya kepada Ayub, terutama soal pengetahuan akan Allah.
Allah tidak akan salah. Kalau orang baik dapat derita, berarti orang itu sebenarnya belum sadar bahwa dirinya adalah fasik, gitu. Maka perlu bertobat. Kalau orang itu berdosa dan terlihat mendapat kemujuran, kefasikannya tampak jelas. Dan kemujurannya tidak akan bertahan lama dan akan berakhir. Bagi Zofar, Ayub adalah yang tipe 1, sehingga perlu menyadari dirinya. Nah, jadi begini. Di circle yang kedua, kenapa dimasukkan gagasan mengenai orang fasik, yaitu untuk menjembatani konsep awal tadi yang hitam dan putih, bahwa orang baik dapat berkat dan orang berdosa atau orang jahat dapat kutuk. Karena ini mental, maka mereka bertiga itu memunculkan gagasan orang fasik ini, ya. Kita tahu sampai zaman Yesus pun masih ada gagasan mengenai orang fasik. Jadi orang fasik adalah orang yang hidupnya tidak jujur dan terbuka di hadapan Allah. Kelihatannya baik-baik saja, tetapi ternyata masih menyimpan dosa di dalam dirinya. Maka ada dua pandangan sebenarnya yang cukup terlihat. Orang fasik dapat kemakmuran, ya, artinya hidupnya makmur, namun kefasikannya dapat dilihat. Nah, jadi misalnya seperti apa ya namanya? Oh, dia nih orangnya baik, suka nyumbang, suka menolong. Tapi ternyata dia juga berbohong. Ternyata dia dapat uang itu, harta itu dari hasil korupsi, gitu. Jadi sebenarnya orang suka menolong, tetapi basicnya juga kita tahu bahwa dia adalah seorang koruptor, gitu misalnya. Maka tetap kita akan menggolongkan dia adalah sebagai orang berdosa. Itu adalah orang fasik yang tipe pertama. Maka kemakmurannya pasti tidak akan bertahan lama. Itu. Entah itu nanti diciduk oleh KPK atau bagaimana sehingga hartanya akan hilang misalnya. Contohnya seperti itu. Nah, sementara kategori yang kedua, orang baik dapat derita. Contohnya adalah Ayub. Kefasikannya tidak tampak jelas, baik-baik saja. Gitu. Kita kayak nggak menemukan kesalahannya sedikit pun. Gitu. Tetapi ternyata orang itu juga menderita, gitu. Orang itu dapat malapetaka. Nah, berarti orang tersebut adalah orang fasik yang kefasikannya tidak terlihat, gitu. Nah, itu yang perlu dicari. Nah, menurut ketiga teman-temannya Ayub ini, ya, Ayub adalah kategori yang kedua, yang hidup kamu hang ya? Kayaknya iya deh. Iya udah. Mau agak hang dikit tadi. Lanjut mau. Lanjut. Oh. Maka Ayub perlu bertobat atau merefleksikan diri, memperbaiki hidupnya. Nah, jadi di circle yang kedua ini pembicaraan mereka katakanlah mulai menyindir. Mungkin lu orang fasik kali Yub. Selama ini baik-baik aja. Masuk ke circle yang ketiga, tidak semuanya berbicara. Yang cukup dominan adalah Elifas. Elifas lebih karena mental semua. Tadi konsep awal juga di circle yang pertama Ayub tidak menyetujui, lalu gagasan mengenai orang fasik pun Ayub tidak, karena memang Ayub betul-betul orang baik. Ayub tidak membuat kesalahan. Itu yang teman-temannya tidak pahami. Pokoknya konsepnya teman-temannya kalau ada penderitaan berarti ada dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Lalu di circle yang ketiga, karena mereka mungkin sudah udah bicara biasa, udah nggak mempan, udah disindir-sindir juga nggak sadar, akhirnya udah to the point aja dah. Maka mulailah
Elifas itu di bab ke-20, bab 22 mulai ada tudingan-tudingan. Lu tuh udah berbuat itu. Apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah karena takutmu akan Allah maka engkau akan dihukum dan dibawa ke pengadilannya? Jadi di sana ada buah-buah pengajaran sosial dan perjanjian dengan Allah yang dibandingkan dengan hidup Ayub. Jadi Elifas juga memahami bagaimana perjanjian dengan Allah, ada tata cara hidup keseharian, moral, sosial. Nah itu semua ditudingkan kepada Ayub. Harapan Elifas adalah dengan belak-belakan seperti ini, Ayub harusnya sadar. Lu tuh udah salah. Misalnya tadi lu mukul si itu. Jadi jelas bahwa ada kesalahan-kesalahan yang ditudingkan kepada Ayub. Tetapi lagi-lagi Ayub tidak terpengaruh dengan tudingan teman-temannya yang disampaikan oleh Elifas khususnya di bab 22. Ayub tidak meyakini bahwa dirinya melakukan hal-hal tersebut. Gitu. Kayaknya nggak kayak gitu deh, gitulah. Tetap misalnya ada kesalahan, mungkin ada selek, tetapi tidak sampai harus berbuat dosa juga. Maka di sini juga sebagai puncak keluhan Ayub kepada Allah, lalu mulai mengarahkan penderitaannya kepada Allah, seakan-akan Ayub meminta pertanggungjawaban dari Allah, sekaligus menaruh harapan bahwa akan melakukan suatu tindakan baginya, bahwa Allah akan tetap berpengharapan Tuhan akan memulihkannya lagi. Entah bagaimanapun Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Masuklah ke bab 28, itu isinya pidato hikmat Ayub. Kalau menurut para ekseget, ahli-ahli kitab suci, Ayub 28 ini adalah tambahan yang ditambahkan sebagai hikmat dari kitab Ayub. Gitu. Tapi kita bisa mempelajari bahwa di sana Ayub seperti hendak menggunakan kesalehannya sebagai suatu tawaran yang digunakan agar dia dapat berbicara dengan Allah. Jadi kayak dia tawar-menawar. Tuhan, gue kan udah hidup saleh selama ini, takut terhadap lu gitu. Ya minimal lu datanglah untuk berbicara dengan gue, jelasin semua yang terjadi gitu. Gue nggak menuntut harus dikembalikan dan segala macam, tapi minimal gue dapat pertanggungjawaban. Jadi Ayub menuntut suatu keadilan atas segala sesuatu yang menimpa dirinya. Sekalipun Ayub tetap menyadari di dalam hikmatnya Allah itu jauh lebih besar daripadanya. Jadi gimana tuh juga? Ayub juga dilema juga di hadapan Allah. Jadi orang galau. Nah, lalu Ayub 29 dan 29-30. Ayub mulai kayak merenungkan hidupnya lagi. Dia melihat masa-masa dia mulai dari dulu masih punya harta, masih punya istri, masih punya anak-anak, masih punya budak, masih punya ternak-ternak yang banyak. Jadi dia mulai melihat masa-masa kemakmuran, dia kayak merenung di dalam hati. Namun Ayub di bab 30 menyadari sekarang dirinya menderita, terutama di ayat 30, Ayub meratapi adanya perubahan yang terjadi pada dirinya. Bagaimana perasaannya mengalami perubahan hidup, mengalami penderitaan dan perasaannya yang menginginkan keadilan dari Allah. Tak jarang pula Ayub mengajukan gugatan kepada Allah sebagai tanda dirinya yang menuntut jawaban dari Allah. Jadi bab 29, bab 3 sampai 30 itu seperti mau membuat sinopsis kecil mengenai situasi Ayub yang tadinya baik, makmur,
lalu mengalami perubahan, dan Ayub tidak puas dengan keputusan Tuhan. Jadi seperti sinopsis di tengah cerita. Romo, kayaknya Mega mau nanya sesuatu. Gimana, Meg? Ya mau nggak kedengeran ya mau? Aku udah manggil loh. Sorry. Iya ya, nggak kedengaran ya? Sorry. Kenapa? Sorry ya motong mau dikit. Soalnya pas banget. Mau nanya mau itu kalau si Ayub dia ngegugat gitu ngegugat Tuhan, terus habis itu dia kayak mencari-cari keadilan, terus dia juga kayak di mungkin ayat 29 ini kali ya, dia juga agak terkesan sombong gitu loh, karena dia kayak menuliskan semua kebenaran-kebenaran dia gitu kan. Itu tuh dosa atau enggak sih mau kalau kita kayak gitu? Kayak misalnya kita kayak menghitung-hitung ya gitu kalau gitu ya. Menghitung-hitung. Kita lanjutin dulu ya. Oke. Kita lihat dinamikanya. Nanti kalau setengah-setengah nggak tahu dosa atau enggak ya. Kita lihat. Buktinya sih nanti endingnya Ayub dipulihkan gitu. Tapi nggak tahu itu dosa atau tidak. Nggak apa-apa ya. Tahan dulu ya, Meg, bentar. Lanjut mau. Masuk Ayub 31, deklarasi Ayub mengenai yang tidak bersalah. Gitu. Mulai seperti yang tadi Mega katakan, mulai menghitung-hitung apa yang disampaikan, yang dihidupi oleh Ayub di hadapan Tuhan. Jadi di sini seperti Ayub sedang mengadili Tuhan. Gitu. Jadi bukan Tuhan yang mengadili Ayub, tapi Ayub yang mengadili Tuhan dengan membuat list-list dosa, termasuk dosa-dosa besar dalam konteks zaman itu, konteks zamannya Ayub. Lalu itu seperti dilemparkan kepada Tuhan. Misalnya kayak kita, misalnya berbohong, tapi kan gue nggak berbohong gitu. Membunuh, tapi kan gue nggak membunuh. Gitu. Jadi Ayub seperti menggugat mengadili Tuhan. Dengan adanya 12 dosa besar yang ada di dalam Ayub 31. Dosa besar itu apa saja? Nah, ini. 1, soal nafsu atau pengendalian diri, bohong atau penipuan, ketamakan, rakus, perzinahan, lepas tanggung jawab, lalai, lalu mengabaikan orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, materialistik, lalu penyembahan kepada alam, ya, jadi kayak termasuk penyembahan kayak berhala. Kalau berhala pada zaman Ayub belum ada, tetapi lebih kepada penyembahan kepada alam gitu ya. Ini aliran-aliran apa nih namanya kalau zaman sekarang. Lalu ada dendam yang sampai mengutuk orang. Lalu soal ketidakramahan, memang tidak ramah saja dosa besar pada zaman Ayub ya. Jadi kalau mukanya mulai ditekuk ya kita ya, nah itu termasuk dosa besar kalau zaman Ayub. Lalu penipuan secara publik demi kekayaan diri sendiri, lalu perampasan hak tanah. Nah, 12 list dosa besar yang ada pada konteks zaman Ayub ini yang diajukan Ayub kepada Tuhan. Nah, tetapi Ayub sebenarnya tidak melakukan semuanya ini. Lalu kenapa saya harus mengalami itu? Itu menariknya di ayat 31. Nah, maka kita berhenti dulu sampai sini sebelum nanti lanjut, karena pada bagian ini sebelum nanti masuk ke Elihu dan Teofani Allah hadir di hadapannya Ayub. Maka perbandingan pemikiran dari Elifas, Bildad, dan Zofar dengan Agak benar dan manusia selalu berdosa. Ya. Agak nge-skip tadi mau. Tadi kena biasa. Iya, internetnya sini kurang stabil.
Nggak apa-apa, Mo. Sekarang udah oke. Oh, udah oke. Lanjut. Nah, teman-temannya Ayub patokannya tetap sama seperti hikmat yang ada pada zaman mereka. Ya, Allah itu selalu benar dan manusia itu adalah selalu berdosa. Sehingga manusia menerima penderitaan karena dosanya. Gitu. Derita ada karena dosa kepada Allah. Tidak mungkin manusia tidak berdosa, ya. Jadi pasti berdosa. Maka butuh introspeksi dan bertobat. Jika tidak mengakui dosa, itu sama halnya seperti orang fasik. Sementara apa yang sedang Ayub lakukan adalah dia mempertanyakan, mencoba memahami, membutuhkan suatu pertanggungjawaban, mengeluh, bahkan sampai mendebat Allah sampai di ayat yang bab yang ke-31. Ayub bukannya tidak beriman kepada Allah, justru karena beriman kepada Allah, dia terus mencari dan memahami Allah menurut sudut pandang manusiawinya. Jadi dia terus mencari Allah walaupun mungkin caranya agak ekstrim buat Ayub. Nah, kalau teman-teman kemarin ada yang tanya pada pertanyaan beras yang ketiga yang saya jawab, kenapa sih kok dialognya panjang sekali sampai 31 bab gitu ya. Nah, ternyata percakapan teman-teman Ayub itu bukan hanya percakapan kayak ya gitu-gitu aja, tetapi memang punya tingkatan-tingkatan sendiri. Jadi tingkatan emosinya tuh semakin ke belakang tuh semakin tinggi. Jadi di circle yang pertama itu masih berbicara soal konsep. Gitu. Nah ini mungkin teman-teman bisa mempelajari, mungkin pas ada teman-temannya yang datang curhat ya. Pertama-tama itu biasanya masalah-masalah ngomongnya soal konseptual. Mungkin tuh kayak dia tuh orangnya kayak gini dan segala macam. Masih bicara yang soalnya konseptual dan teori. Dan dikasih tahu orangnya ngeyel, sindir mulai. Kan udah gue ingetin tapi lu nggak dengerin gua waktu itu dan segala macam. Di circle yang kedua lebih banyak soal sindiran dengan tadi gagasan mengenai orang fasik. Nah yang ketiga udah curhatnya disindir kagak sadar-sadar udah digoblok-goblokin gitu kan, dituding lah. Itu dia. Jadi sebenarnya gaya percakapan ketiga teman kalau diperhatikan semakin ke belakang itu tingkat emosinya semakin tinggi. Udah dibaik-baikin dengan konsep yang ada, nggak terima. Disindir dengan gagasan mengenai orang fasik, juga tidak terima. Akhirnya sudah dituding lah oleh Elifas di bab ke-21 itu. 22. Nah, itu. Jadi menajam terus percakapan mereka. Tidak flat begitu-begitu aja, walaupun kebanyakan isinya keluhan dari Ayub. Nah, sementara apa yang digumuli oleh Ayub juga mengalami perkembangan gitu. Nggak flat gitu-gitu aja. Yang pertama, di circle yang pertama, Ayub mengeluhkan soal penderitaannya dan ketiga temannya. Gitu. Jadi, kenapa sih gue harus menderita? Gitu. Kenapa sih gue harus kehilangan? Kenapa sih teman-teman gue nggak paham bahwa gue itu orang baik dan gue harus menderita? Gitu. Jadi sudut pandangnya Ayub masih melihat yang konteks paling dekat dengan dirinya. Gitu. Rasa kecewa, rasa marah karena kehilangan dan semuanya. Di circle yang kedua, ketika sudah berbicara mengenai orang fasik, Ayub mengeluhkan tentang Allah gitu. Kayaknya Allah tuh kayak kok nggak memberi pertanggungjawaban ya. Jadi Allah menjadi kambing hitamnya Ayub di sini. Ayub tidak mendapatkan kepuasan dan kelegaan dalam hal ini, dia menjadikan Allah seperti kambing hitam atas deritanya. Yang ketiga, akhirnya sudah mengeluhkan Allah, tapi kan Allah nggak memberi jawaban. Nah, akhirnya dia mengarahkan keluhannya langsung kepada Tuhan, pada Allah. Ayub mengeluhkan tentang Allah yang
tidak bisa dipahami, Allah yang selalu disembah, tapi juga kok kayak begini, malah memberikan menderita, yang mengeluhkan yang tidak-tidak. Nah, sekarang akhirnya mengarahkan keluhannya kepada Allah. Nah, itu untuk menjawab kenapa percakapan Ayub itu cukup panjang sampai 31 bab. Nah, berarti bukan cuma sekedar percakapan diskusi remeh-temeh yang isinya cuma curhatan lalu gitu-gitu aja, tetapi ternyata di sana ada dinamika emosi, dinamika gejolak iman yang semakin hari semakin ke belakang itu semakin meninggi. Nah, setelah bab 31 itu ada bab 32 sampai dengan 37 itu babnya Elihu. Nah, Elihu saya lewati dulu. Kenapa? Nanti ada jawabannya. Itu juga ditanyakan oleh Ate di chat waktu itu. Nanti kenapanya di belakang. Langsung loncat ke 38-39, yaitu Allah hadir dalam badai berjumpa dengan Ayub. Jadi konsep perjanjian lama itu Allah hadir dalam peristiwa-peristiwa alam. Nanti kalau teman-teman akan melihat itu banyak. Misalnya Allah menemani bangsa Israel keluar dari Mesir itu dalam bentuk tiang awan gitu ya. Jadi lalu kalau misalnya ketemu dengan Musa itu dengan semak belukar yang menyala-nyala. Jadi nah, kalau bertemu dengan Ayub itu di dalam badai. Lalu apa yang mau disampaikan oleh Allah, yaitu cuma satu. Allah mau menunjukkan kemahakuasaannya. Ayub harus menghilangkan sikap sombong ya, dan berani kepada Yahweh, karena Yahweh akan berbicara sebagai Sang Pencipta dan Tuhan sejarah. Sejarah itu artinya sejak awal dunia diciptakan sampai nanti ke depannya itu semua ada dalam kuasa Tuhan. Namun Allah tidak merendahkan Ayub dan menempatkan Ayub pada kedudukannya yang sebenarnya sebagai ciptaan Allah yang disapa. Jadi walaupun Ayub sudah menuding Tuhan, sudah marah, menggugat, tetapi Tuhan tidak marah. Tuhan malah menempatkan dia pada tempatnya. Disebut di situ sebagai laki-laki. Allah menunjukkan kemahakuasaannya, menjabarkan semuanya di ayat 38-39, teman-teman sudah baca pasti di sana. Penulisannya sangat baik, sehingga pembaca ikut merasakan kekaguman yang akan Allah. Kagum inilah yang menandakan bahwa ada keterbatasan manusia di hadapan Allah. Kalau teman-teman itu merasa kagum, itu kan seperti kok lu bisa tapi gue nggak bisa ya gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Allah kepada Ayub, menunjukkan kemahakuasaannya, sehingga Ayub itu terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan Allah kepada dunia, kepada ciptaannya ini. Nah, dalam hal itu ada 3 hal yang ditekankan Allah kepada Ayub, yaitu hidup manusia itu pendek dan terbatas, pengetahuan manusia itu terbatas, dan kekuasaan manusia itu terbatas. Ya, ini sudah dikoreksi sama Mega, ada 16 kali kata siapa. Ya. Artinya begini, Allah bertanya mengenai kekuasaan. Gitu. Siapa yang ini, siapa yang ini. Sebenarnya manusia punya kuasa sih. Gitu. Tetapi di atas itu ya lu lagi gitu. Jadi di atas kuasa manusia ada Tuhan gitu. Nggak usah perlu dijawab juga, kita udah tahu. Ya. Jadi sebenarnya Allah mau menunjukkan 3 hal itu. Hidup manusia kita yang terbatas, pengetahuan kita yang terbatas, lalu kekuasaan manusia itu yang terbatas. Walaupun sejak penciptaan manusia diberi kuasa oleh Tuhan, yaitu disimbolkan dengan di mana Adam memberikan nama kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di sana di Taman Eden. Itu salah satu bentuk simbolik
kekuasaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, Allah menutup pidato panjangnya dengan tantangan kepada Ayub. Nah, tapi Ayub juga ada sebutannya, Pak. Di situ ada 2 sebutan untuk Ayub, yaitu pengecam dan yang mencela Allah. Nah, ya tahulah kan karena Ayub itu berkeluh kesah. Maka jawaban Ayub menyadari adanya perbedaan yang mutlak dengan Allah, lalu memilih untuk berdiam diri, tidak memberi jawaban karena memang kalah mutlak ya. Lalu Ayub menyadari bahwa dirinya sudah terlalu banyak bicara tentang Allah sebelumnya, dan itu semua sebenarnya tidak ada apa-apanya. Gitu. Jadi jawabannya sebenarnya sudah jelas bagi Ayub. Perkara dianggap selesai oleh Ayub bahwa Allah sungguh maha kuasa. Tetapi Tuhan malah melanjutkan pidatonya. Ya. Ini yang tadi Mega tanyakan, apakah berdosa atau tidak? Nah, mengecam Tuhan atau tidak? Mendebat Tuhan itu dosa atau tidak? Nah, lihat. Jadi dosa itu adalah ketika ciptaan itu mencoba menghakimi sang penciptanya. Itu yang terjadi pada Ayub. Ayub hanya memiliki satu jalan baginya untuk mendapatkan kebenaran yang diharapkannya, yaitu dengan menyangkal atau merampas kebenaran dari Allah. Sederhananya, menjadikan Allah sasaran kesalahan manusia. Jadi kalau mau ditanya dosa atau tidak, ya itu silakan dipertimbangkan. Kalau sebagai ciptaan lalu kita menghakimi sang pencipta, maka kritik Allah terhadap Ayub dan juga ketiga teman-temannya. Jadi Ayub ini ketika dicobai dipandang sebagai pribadi yang congkak hati. Gitu. Ya memang ada tekanan dan emosi yang terkuras luar biasa, sehingga Ayub seperti meninggikan diri. Gue benar kok, tetapi kenapa gue salah? Gitu. Lalu disinilah masukan atau kritiknya. Orang sombong dan orang yang benar. Orang sombong adalah ketika dirinya benar, dia akan menghakimi sesamanya sebagai orang yang lebih rendah. Dia tidak meninggikan diri. Ya, jadi orang sombong pertama-tama bukan, nih gue punya jam baru, nih gue punya PS5 udah keluar gue nih. Lalu dia meninggikan diri seakan-akan yang lain rendah, gitu enggak. Tetapi kita tidak meninggikan diri, kita biasa-biasa aja, tetapi kita sudah mulai menghakimi sesama sebagai orang yang lebih rendah. Misalnya kayak gue sih nggak mau sombong gitu. Tapi sebenarnya gue mau beri masukan, lu tuh kayaknya kayak gini deh gitu. Kayaknya si dia itu yang ini jelek atau yang mungkin merendahkan lah. Kitanya tidak meninggikan diri, kitanya sih baik-baik saja. Tetapi merendahkan orang lain. Jadi hati-hati, ternyata kesombongan itu bukan berarti hanya selalu meninggikan diri, tetapi ketika kita menghakimi orang lain lebih rendah, di situ juga ternyata ada dosa kesombongan. Nah, sementara orang benar itu adalah ketika dirinya benar, dia tidak menghakimi sesamanya. Ya sudah, diterima memang berdosa. Waduh. Cek ke quit ya? Oh iya, Romo ke quit. Ya. Enggak, Je. Kita semua. Tapi kok masih di situ orangnya? Ada Romo nyala kok tadi. Itu udah mulai gerak. Welcome back. Ada, udah ya. Udah mau lanjut. Nah, jadi kalau orang benar itu ya menerima bahwa ada yang, ya orang berdosa ya berdosa, diterima sebagai apa adanya, tidak perlu dihakimi ataupun direndahkan. Lalu di pidato yang kedua muncullah ada 2 hewan ya, kuda Nil dan buaya. Gitu.
Jadi dua binatang ini adalah gambaran menurut ahli kitab suci adalah binatang-binatang terkuat menurut tradisi orang-orang Kanaan gitu. Jadi dunia kacau itu dulu disimbolkan oleh hewan ini, kuda Nil dan buaya gitu. Nah, jadi gambarannya kenapa Allah mengalahkan kuda Nil dan buaya? Jadi kayak Allah tuh sebelum menciptakan dunia, Allah itu harus mengalahkan dua binatang ini dulu gitu. Nah, pertanyaannya Ayub bisa nggak kalau mengalahkan kuda Nil dan buaya ini gitu. Kalau Ayub bisa, itu berarti dia punya kesetaraan kemahakuasaan yang setara dengan Allah. Tapi buktinya tidak bisa. Di situ kan dikatakan salah satunya adalah apakah engkau sanggup menangkap buaya hanya dengan kail kecil gitu ya. Biasa kan kail itu kan untuk menangkap ikan, bukan untuk menangkap buaya. Jadi mau membandingkan sebenarnya Allah yang Maha Kuasa dengan Ayub yang tidak ada apa-apanya. Maka jawaban Ayub ya sebenarnya udah jelas di ayat jawaban yang pertama, udahlah gue nyerah, nggak ada apa-apa. Tetapi yang menarik adalah di sini Ayub kembali mengingat firman-firman Tuhan. Ada dua kutipan firman. Ya, firman-Mu ini, firman-Mu yang sebenarnya sebelum-sebelumnya tidak pernah muncul dalam dialog Ayub dengan teman-temannya. Jadi seperti Ayub terkuras dengan emosinya, lupa dengan ada firman Tuhan yang bisa dihidupinya. Tetapi ketika Ayub bertemu dengan Tuhan, firman itu kembali diingat dan menjadi kekuatan. Refleksi Ayub, gambaran Allah tidak boleh ditentukan dan dibatasi pada unsur-unsur Allah yang dialami selama penderitaan berlangsung. Jadi Allah yang kita kenal pada saat kita menderita itu bukan Allah yang sesungguhnya. Kan kadang-kala kita berpikir bahwa Allah itu tidak mau mendengarkan. Allah itu cuek. Apakah betul Allah itu cuek? Nah, itu yang dimaksudkan oleh Ayub. Jadi Allah tidak boleh ditentukan atau dikonsepkan atau dibatasi pada pengalaman-pengalaman kita yang hanya terbatas pada saat kita mengalami penderitaan doang. Selama Ayub menderita, kekuasaan Allah yang dirasakan hanya sebagai sesuatu yang negatif. Ya tadi Allah tidak mendengar, Allah tidak menjawab. Dan itu disalahgunakan. Ayub memandang bahwa Allah menyalahgunakan kekuasaannya. Sebenarnya kan kalau Allah itu maha kuasa, Allah mau diam, Allah mau membantu, ya itu terserah Allah, orang Allah maha kuasa. Jadi terserah Allah. Maka pengalaman pada ayat 38 sampai dengan 41 dengan firman Allah yang sebagai dasar kutipan Ayub, mata Ayub terbuka karena kekuasaan Allah dilihat kini secara positif. Yaitu ketika Allah menggunakan kekuasaannya untuk mengatur dan mempertahankan alam semesta sebagai tempat bagi setiap ciptaan dan memelihara segalanya, terutama mereka yang kecil dan lemah. Akhirnya happy ending. Nah, happy ending. Ya. Ayub dipulihkan. Nah, Ayub mengalami penyadaran diri, Ayub mengalami pertobatan. Pertobatan bukan hanya menyesali, tetapi sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan batinnya. Jadi dia kelegaannya. Jadi gini, ketika Ayub kan menuntut jawaban bahwa Allah itu memberikan jawaban yang Ayub minta. Jadi kamu tuh kalau menderita tuh karena mungkin kamu berdosa. Emang Ayub kalau berdosa, Ayub akan bertobat. Itu yang diharapkan Ayub. Tetapi justru yang diberi jawaban oleh Allah itu lebih. Gitu. Malah Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Gitu. Gue nggak harus jawab jawaban lu, tetapi
ini yang mau gue tunjukkan ke Ayub, ke lu, supaya lu lebih mengenal gue lebih daripada soal pengalaman penderitaan. Bahwa jauh daripada itu, Tuhan sudah memelihara Ayub. Maka Ayub mendapatkan hartanya kembali. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ate waktu itu. Bagaimana dengan Elihu? Elihu kok tiba-tiba ada, tetapi nanti di belakang tidak ada lagi. Menurut pandangan para ahli kitab suci, ya ini bukan pandangan saya ya, saya belum berhak gitu. Jadi ayat 32 sampai dengan 37 itu adalah selipan tambahan dalam kisah Ayub. Jadi sebenarnya kisah Ayub itu sebenarnya tanpa Elihu. Nah, kenapa alasannya? Ada 5 alasan. Elihu berbicara setelah bagian dialog selesai. Kok ini seperti orang yang sok-sok bijak gitulah. Ketika semua udah berdebat, kok dia seperti tadi tuh nggak ikut berdebat, sekarang kok ikut ngomong gitu. Ini kayak orang lain lah, orang yang maka ini dipandang sebagai sesuatu yang tambahan. Lalu tidak pernah ada sepatah kata pun mengenai Elihu. Ya, jadi seperti yang disadari oleh Ate di awal sebelum bab 32 dan setelah bab 37 itu tidak pernah ada nama Elihu disinggung. Gitu. Lalu pidato Elihu tidak langsung mengena pada tantangan Ayub dan tanggapan Allah. Jadi ya tengah-tengah lah gitu. Kayak orang yang mencoba menjembatani. Lalu suasana yang terbangun juga berbeda. Dialog-dialognya yang tadinya cukup tajam, cukup emosional. Setelah Elihu masuk, nah situasinya berbeda. Kayak lebih tenang, lebih kalem. Lalu gaya bicara Elihu pun di bab 37 mirip seperti gaya bicara Tuhan kepada Ayub di bab-bab selanjutnya. Nah, jadi para ahli kitab suci berpendapat bahwa bagian Elihu ini sebenarnya ditambahkan untuk meredam berbagai macam pandangan yang dapat muncul dari kisah Ayub. Gitu. Plekan cuma dialog Ayub, lalu keluh kesah Ayub, lalu Tuhan, jawaban dari Tuhan, itu bisa menimbulkan persoalan yang besar. Itu. Ini hikmat yang baru. Nah, maka diselipkanlah teks Elihu untuk menjembatani. Gitu. Kok kayaknya manusia itu songong banget sih sama Tuhan kalau dalam kitab Ayub. Gitu. Nah ini kan buat orang Yahudi nggak boleh, gitu. Memandang wajah Allah saja buat mereka itu apa sih namanya, tidak hormat, apalagi sekarang menantang, gitu. Maka sebenarnya ini bisa sangat mengguncangkan untuk konteks bangsa Israel atau konteks orang Yahudi waktu itu. Maka perlu ada orang bijak yang menengahi sebelum Ayub bertatapan muka dengan dengan Allah. Maka pidatonya Elihu dengan itu ya nanti ini bisa dibaca karena ini sifatnya tambahan. Karena di situ mulai mencoba menjembatani keinginannya Ayub untuk mendapat jawaban dari Allah dan bagaimana Allah akan berbicara kepada Ayub. Gitu. Jadi seperti perantara. Gitu. Jadi semoga ini menjawab. Maka refleksi terakhir mengenai penderitaan, yaitu penderitaan bisa datang begitu saja, tapi itu bukan berarti hukuman dari Tuhan. Jadi kalau teman-teman mengalami penderitaan, kok kayaknya gue berdosa ya, enggak juga. Gitu. Penderitaan juga bisa datang karena kebodohan kita juga. Misalnya kita lalai makan, lalu kita sakit perut, lalu kita dapat mah gitu ya, mahnya akut. Wah gila kayaknya gue berdosa nih kepada Tuhan. Enggak, itu karena kebodohan kita juga gitu. Karena kita telat makan. Nah, jadi jangan dilihat serta-merta bahwa penderitaan itu hukuman dari Tuhan.
Bisa juga hukuman itu atau penderitaan itu datang karena kita sudah baik-baik saja tetapi kita kena imbasnya gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan memanggul salib kita. Artinya bukan karena kesalahan kita tetapi kita harus menanggungnya. Itu juga penderitaan yang perlu ditanggung yang kita kenal dengan sebutan salib. Jadi itu refleksi penderitaan kita selama membaca penderitaan Ayub ya. Semoga 1,5 bulan ini boleh bergumul terus dengan Ayub. Begitu ya, semoga menjawab proses pembelajaran teman-teman tentang kitab Ayub. Thank you. Nanti bahannya silakan minta sama Mega dan Thea. Ya, Itu saja. Oke. Thank you, Mo. Oh, bagus banget. Gila. Aduh. Ini buat teman-teman yang semuanya buat kita yang bolong-bolong ya kan, kita dijelasin full coverage sama Romo tadi barusan. Thank you banget Romo. Selalu persiapannya 150%. Iya. Nanti mungkin baca kedua kali, ketiga kalinya udah beda kali ya. Jadi kayak ngeliatin detail-detail yang Romo udah mention juga. Iya. Ya silakan dibaca lagi detail-detailnya, semoga nanti lebih berasa ya. Gitu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dicatat. Nanti biasanya Mega atau Thea yang kirim. Silakan. Ya mau. Tadi sebenarnya ada pertanyaan, cuma pertanyaan udah dijawab sama Romo. Jadi ya sudah. Kita mau kasih slot buat 2 pertanyaan nggak, Teh? Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang udah udah ada yang mau lanjut aktivitasnya, boleh bukan ngusir ya, tapi kita untuk leave. Kalau misalnya ada kesibukan lain boleh. Cuman mumpung Romo lagi di sini dan aku sama Taya sih masih mau ngegas ya. Jadi jadi kita bolehin lah ada, kalau misalnya teman-teman ada yang mau langsung ngobrol sama Romo, ada pertanyaan selama membaca, boleh nih langsung buka kamera terus kita kupas tuntas sama Romo Rossi. Ayo teman-teman. Adakah? Ayo yang udah pada deg-degan, yang udah hatinya. Silakan yang merasa masih bingung. Tapi Mega udah terjawab. Aku ya. Udah ngantuk, Mac. Udah ngantuk. Mel, boleh Mel kalau kamu mau duluan. Iya. Gak apa-apa, aku tungguin aja sampai akhir. Thank you. Kalau aku masih belum bikin video soalnya. Iya. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya, berarti kita nanti kalau ada lagi bisa langsung personal message atau Mega, nanti kita send ke Romo Rossi. Ini harus pertanyaan atau boleh statement? Waduh. Gimana mau? Boleh statement? Statement apa tuh? Ya, gimana ya? Kalau gue tadi sih aku dapetnya dari, ya nanti nggak tahu ya, maksudnya ini aku salah apa benar, tapi nanti Romo boleh tambahin. Maksudnya kalau aku tadi dapat dari diskusi kelompok juga, yang aku dapat dari Ayub ini adalah dari awal sampai akhir ini ya, kan kayaknya Ayub nih selalu ketimpa kemalangan gitu ya. Kayak nggak habis-habis, ada satu, ada lagi, ada satu, ada lagi, ada satu, ada lagi. Terus-terusan kan seperti itu ya. Maksudnya tapi kayaknya istilahnya kayak udah jatuh ke tempat tangga, ke tempat duren gitu ya. Terus tapi yang aku lihat dari Ayub ini, bahwa dari awal sampai akhir gitu ya, kalau awalnya kan yang memberi izin iblis cobain Ayub kan Tuhan ya, berarti kan ada izin dari Tuhan. Maksudnya kayak kalau Tuhan udah memulai, kayak akhirnya Tuhan juga yang menyelesaikan gitu. Itu benar nggak sih? Kalau menurut dari pandangan aku. Mau?
Silakan Mo. Silakan Mo. Sorry, lupa nyalain video, maaf. Mo, di-mute Mo. Ya, jadi memang betul bahwa di depan itu ada dialog bagaimana Allah membiarkan. Jadi itu juga sebagai suatu simbolik bahwa sebenarnya ya tetap ada penderitaan yang dialami oleh manusia di dunia. Fakta bahwa orang menderita itu ada. Siapapun yang menerima, baik itu orang baik maupun itu orang jahat, pasti akan mengalami penderitaan. Itu. Tetapi penderitaan itu di dalam konteks Ayub semakin bermakna karena yang mengalami orang baik. Gitu. Kalau orang jahat mengalami penderitaan, ya kita kan, ya emang lu jahat. Ya. Iya, Bukan, betul. ya kan? Betul. Tapi kok kalau orang baik, kita kan akan melihat, udah baik kok. Kayak gitu. Jadi, dialog Allah dengan iblis itu juga suatu simbolik, bukan mesti bahwa plek-plek Allah atau bagaimana Allah itu langsung mengizinkan, tetapi bahwa fakta penderitaan itu dialami oleh setiap orang itu nyata adanya gitu. Dan semakin didramatisir dengan Ayub yang bukan cuma orang baik tetapi orang saleh gitu. Udah di atasnya orang baik lah gitu. Jadi orang saleh yang mengalami penderitaan, dan penderitaannya nggak remeh-temeh, nggak cuma jatuh atau kakinya kena knalpot motor, itu enggak ya, tapi merempas seluruh hidupnya Ayub gitu. Jadi lalu yang mau ditunjukkan di sana juga mengenai Allah yang Maha Kuasa, bahwa Allah sebenarnya bisa kalau mau menghilangkan penderitaan, tetapi apakah hidup kita itu menjadi bermakna setelah itu? Itu. Jadi seperti penderitaan itu memberikan satu makna tersendiri buat hidup kita manusia. Bahkan ketika kita mengeluh, nah itu juga bermakna juga. Tapi maksudnya dalam kehidupan kita gitu pribadi gitu, maksudnya selepas dari Ayub itu maksudnya bener nggak sih, maksudnya kalau misalnya kayak kita percaya aja kalau misalnya kayak Tuhan udah ngizinin kita dapat penderitaan gitu, pasti Tuhan nanti yang bakal akhirin juga. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Allah dengan menunjukkan kepada Ayub bahwa Allah itu Maha Kuasa. Jadi tinggal sebenarnya sih kayak ngomong kata, ya tunggu waktunya aja, nanti gue akan melakukan sesuatu, gue akan melakukan sesuatu buat lu lah, gitu. Kalau dibalik kemahakuasaannya Allah, gitu. Jadi bukan cuma mau mengatakan bahwa gue akan menolong lu, misalnya kayak lu jatuh, terus gue butuhnya apa sih? Gue butuhnya betadine dengan Hansaplast, kayak gitu. Iya. Nah, yang mau ditunjukkan Tuhan dengan menunjukkan kemahakuasaannya, gue nggak cuma bisa ngasih itu, bukan cuma bisa ngasih itu, gue bisa kasih lebih buat lu, gitu. Gue nggak cuma akan kasih betadine dan Hansaplast, tapi mungkin gue akan bawa lu ke rumah sakit, gue akan memberikan lu perawatan yang terbaik, ya. Gitu. Jadi intinya percaya aja ya Mo, kalau semua itu akan indah pada waktunya ya Mo ya. Silahkan percaya dan bergulat. Karena kalau nggak bergulat pun juga nanti kepercayaan kita nggak mendapatkan gregetnya. Ya percaya nunggu ntar nggak datang jadi nggak percaya. Udah ditunggu-tunggu nggak datang lagi. Yang dialami Ayub itu bukan cuma percaya, tetapi bergulat dan berharap. Itu. Oke Mo. Thank you Tuhan, Mo. dia mencari Tuhan dan punya pengharapan itu. Iya. Thank you Mo. Oke. Mantap. Thank you Mel. Thank you Mel. Masih.
Gimana? Ada pertanyaan atau sharing lagi? Kita satu slot lagi nih. Habis itu, Satu lagi. iya, satu lagi. Yuk, dipilih. Belum kita bergulat sama Tuhan. Bergulat sama Romo dulu ya? Bergulat sama Romo dulu. Gimana? Mungkin ada yang mau sharing kayak baca ayat. Ngantuk. Nggak ada? Kalau nanti ada yang mau personal boleh chat lewat saya atau gua. Oke. Agak berat sih, soalnya Ayub ya. Gua ada videonya Mel, nanti buat lu gua share. Ini bikin pala gue agak panas sebetulnya. Tidak semudah beras-beras yang kemarin sepertinya. Nextnya apa? Apa, Dan? Nextnya apa? Nah, kita tunggu. Beras absen ya? Kita tunggu next tanggal mainnya. Oke, Apa kalau kejadian? Cooling down ya, jangan dikasih yang panas-panas lagi. ya, kita kemarin udah hit ya. Gila, 42 bab, buset 2 bulan. Oke, thank you so much teman-teman semua yang udah ngeluangin waktu malam hari ini, dan thank you juga Romo udah nyempetin dari jauh-jauh juga, jauh-jauh hari udah nyempetin bikin presentasi slide buat kita semua. Tepuk tangan dong buat Romo, tepuk tangan virtual. Mantap. Tepuk tangan juga buat Tuhan Yesus, Tuhan kita yang udah menyertai kita selama kita baca Ayub ini. Terima kasih guys. Akhirnya selesai juga. Tepuk tangannya Denny paling keren tadi. Beuh. Ada tim ini nih. KTA juga kayak KTA. Oke, kalau gitu karena waktu sudah Enggak, lanjut gimana, Mem? Mau ditutup dengan Mega, mau doa penutup, terus ya. Romo boleh minta tolong berkat dari Oke. Tuhan. Yuk, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra. Selamat malam Allah Bapa, selamat malam Allah Putra, selamat malam Allah Roh Kudus. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami untuk berkumpul pada malam hari ini untuk beras meet up meskipun secara virtual Bapa. Terima kasih untuk Romo Rosi yang telah Engkau persiapkan Bapak untuk membawa rangkuman dan materi untuk kami Bapak, dan juga terima kasih untuk segala diskusi yang telah kami bincangkan Bapak. Semua diskusi-diskusi itu sungguh menguatkan kami dan sungguh membawa kami semakin dekat dengan Engkau Bapak. Kami percaya bahwa tidak ada suatu kebetulan Bapak, kami semua telah dipilih dan Engkau persiapkan Bapak untuk sesuatu hal yang jauh-jauh lebih besar daripada apa yang bisa kami bayangkan Bapak. Bapak, kami juga sudah menyelesaikan bacaan kitab Ayub ini. Kami sungguh dapat belajar banyak hal baru dari Ayub. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk semua sharing teman-teman, semua sharing baru-baru, semua teman-teman dan teman-teman seiman yang baru ini Bapak. Kiranya kami semua dapat terus tekun, mau terus mengenal Engkau, terus mau membaca firman Tuhan, terus mau berhubungan intim dengan Engkau, dan bergumul Tuhan dengan Engkau, dan selalu mau mencari apa yang menjadi kesenangan-Mu dan melakukan kehendak-Mu Bapak di hidup kami. Karena kami tahu bahwa bukan kami sekarang yang hidup Bapak, bahwa melainkan Engkau yang hidup dalam kami Bapak. Kiranya nama-Mu dan kemuliaan-Mu dapat selalu terpancar dari semua setiap pekerjaan dan karya kami. Bapak berkati Romo Rosi dalam seluruh pelayanan dan karyanya Bapak. Kiranya semua
apapun yang Romo lakukan dapat membawa berkat bagi banyak orang di sekitarnya dan termasuk juga untuk orang-orang yang di bawah bimbingannya. Bapak, sebentar lagi kami akan beristirahat tidur malam. Bapak, tolong jaga kami dalam tidur kami sehingga kami dapat beraktivitas selanjutnya di besok hari dengan baik dan selalu dalam bimbingan. Terima kasih Bapak atas seluruh anugerah-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan perantaraan Bunda-Mu, Bunda Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan Terpujilah Engkau di antara wanita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah Kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Romo boleh ditutup dengan berkat. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga teman-temanku terkasih semuanya, kegiatan malam istirahat kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Bentar, sebelum semuanya keluar, kita foto dulu yuk. Oh iya. Nanti Mel udah keluar duluan kan, waktu itu lupa. Oh iya, maaf. Enggak kok, enggak. Saya pikir sudah selesai. Jadi saya keluar. Ayo, Halo, kamera. Nyalain dong. Kanan. Nyalain kameranya dong. Oh, terakhir lo kita. dong, nyalain Udah. kamera, kita foto. Martina, Naskoshi, Bebe, Putri. Put, gue masih utang, put. Put, Ih, keluar nih, ada. Yai. Hey, tinggal Martina, bangun. Salah lu pada. Berapa ya? Udah. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kita edit aja. Putri nggak ada nih. Kita edit. Oke. Iya. Yuk, senyum. Putri ada. Putri ada tuh di bawah. Ada dong. Mana ya? Oh iya, maaf. Nggak lihat. Oke, ready? 1, Putra juga 2, ada. 3. Cheese. Sekali lagi. Ganti gaya, guys. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Thank you. Thank you. Thank you semua, Thank you Romo. semuanya. Thank you Romo. Thank you semua. Selamat malam. Thank you, Romo. Thank you semua. Ada pengumuman. Itu ada pengumuman sebenarnya, guys. Tapi Romo kalau Kenapa nih? ada aktivitas lain boleh dipersilakan untuk leave Romo. Ada pengumuman Oke. sedikit. Thank you, Romo. Thank you semuanya. Dadah. Oke. Ya, centil kayak. Ya, Maromo. Sama semua orang juga. Aduh. Siapa sih itu yang komentar? Netizen. Sampai malam-malam. Masih record Ini lagi. masih ada pengumuman ya? Iya.